Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak dari kita yang kadang gak bisa memaafkan diri kita sendiri ketika kita pernah melakukan kesalahan di masa lalu atau pernah gagal dalam sebuah urusan, sebuah proyek, sehingga akhirnya kita larut dalam rasa bersalah, larut dalam overthinking, menyalahkan diri sendiri dan benci kepada diri sendiri. Sebetulnya bagaimana sih pandangan Islam tentang hal seperti ini? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk berdamai dengan masa lalu, untuk berdamai dengan kesalahan yang udah terlanjur terjadi, berdamai dengan kenyataan buruk yang pernah kita alami di masa lalu. Misalnya Nabi SAW tuh ngasih kita sebuah guidance dalam hadisnya. Kata Nabi, tidaklah seorang mukmin mengalami sebuah musibah dalam hidupnya, atau jika seorang mukmin mengalami sebuah musibah dalam hidupnya, janganlah dia mengatakan lau anni fa'altu kaza wa kaza. Seandainya aku melakukan begini dan begini, mungkin gak akan begitu. Tapi katakanlah ini adalah takdir Allah, apa yang Allah kehendaki maka terjadi. Di sini Nabi sedang memberikan kita sebuah panduan bagaimana cara berdamai dengan masa lalu dan tidak larut dalam angan-angan, apalagi sampai menyalahkan diri sendiri dengan mengatakan seandainya waktu itu aku begini mungkin akan begitu, seandainya waktu itu aku begini mungkin akan begitu, dan seterusnya. Allah gak suka kita hanya berandai-andai tentang masa lalu dan larut dalam rasa bersalah yang berlebihan. Begitu juga di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah ada satu musibah yang menimpa di bumi atau pada diri kalian kecuali semuanya sudah tercatat di dalam kitab takdir bahkan sebelum hal itu terjadi. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kalian jangan menjadi orang yang terus berputus asa tentang apa yang sudah terjadi. Maksudnya kayak jadi orang yang larut dalam kesedihan dan rasa bersalah yang berlebihan. Wala tafrahu bima atakum. Jangan juga kalian menjadi orang yang lupa diri terhadap apa yang kalian dapatkan di hari ini. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah gak suka kepada orang yang terlalu membebani dirinya dan orang yang terlalu membanggakan dirinya. Jadi teman-teman kalem aja, karena sesungguhnya Islam itu la yukallifullahu nafsan illa wusaha, tidak pernah membebani kita tentang sesuatu yang di luar kemampuan kita, yaitu salah satunya masa lalu. Masa lalu itu di luar kemampuan kita untuk kita rubah, maka Islam tidak lagi membebani kita tentang itu. Sehingga Islam mengajarkan kita untuk lebih menghargai hak diri kita, kebutuhan kebahagiaan kita, kebutuhan kesehatan mental kita, yang kita mengenalnya dengan istilah self-love. Dan Nabi juga sangat memperhatikan self-love diri beliau, selain beliau juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan keluarganya, sahabatnya, umatnya, dan seterusnya. Artinya self-love ini adalah salah satu di antara teladan Rasulullah SAW. Nabi memperhatikan penampilannya, Nabi memperhatikan rambutnya. Nih by the way ngomongin tentang hairstyle-nya Nabi, di dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan bahwa Nabi itu punya 3 gaya rambut. Ini artinya kan Nabi itu memperhatikan kebutuhan fisik beliau ya, tentang kebutuhan rambutnya yang rapi atau misalnya badannya. Kalau disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi itu punya 3 gaya rambut. Yang pertama namanya wafrah, yang kedua namanya limmah, dan yang ketiga namanya jummah. Wafrah itu ketika rambut Nabi itu menyentuh bagian atas telinga, jadi panjangnya segini, itu namanya wafrah. Sedangkan limmah ketika rambut Nabi menyentuh atau melewati bagian bawah telinga. Jadi Nabi kadang rambutnya juga sampai di bawah telinga. Sedangkan jummah, rambut Nabi yang menyentuh bahu. Artinya Nabi rambutnya itu panjang, apa ya istilah sekarang ya, lebih kayak gondrong ikal yang tapi rapih gitu ya. Itu 3 gaya rambut Nabi. Dan selalu dalam keadaan, kalau bahasa para ulama itu, rambut Nabi itu kayak yang selalu diminyakin gitu loh, yang selalu basah tapi dia rapih gitu. Ini menunjukkan kalau Nabi itu juga ada waktu buat memikirkan rambutnya. Bahkan ketika Nabi sedang itikaf di Masjid Nabawi dalam kondisi 10 malam terakhir Ramadan menunggu Lailatul Qadar, masih sempat-sempatnya Nabi itu meminta tolong kepada Sayyidah Aisyah untuk menyisir rambut beliau. Tapi karena Nabi nggak bisa keluar dari masjid, maka Nabi mengeluarkan kepalanya dari jendela masjid dan Aisyah dari rumahnya menyisir rambut Nabi dan memberikan kayak semacam minyak rambut yang wangi buat Nabi. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi masih mikirin tentang kebutuhan rambutnya, Nabi mikirin tentang perutnya. Kalau kata para sahabat, perut Nabi itu kayak batu yang tersusun.
Kalau sekarang mungkin agak mirip kayak orang yang six pack gitu kali ya. Jadi kayak batu yang tersusun. Kalau dalam riwayat yang lain dikatakan perut Nabi itu kayak kertas yang dilipat. Jadi nggak ada yang kayak balon yang dihembus gitu. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu sangat memperhatikan kebutuhan dirinya, fisiknya, mentalnya, hatinya. Sehingga ketika Nabi dalam keadaan sedang sedih, dalam keadaan sedang kecewa, marah dengan perlakuan abusif secara verbal dari orang-orang kafir Quraisy, maka Allah menyuruh Nabi untuk memperhatikan kebutuhan mentalnya dengan misalnya bangun malam untuk menyehatkan mental. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang sedang berselimut, bangunlah di malam hari walaupun sebentar. Kenapa? Melakukan ibadah di malam hari itu lebih kerasa tenang di hatinya dan lebih kerasa mudah untuk mentadaburi ayat-ayatnya. Ini adalah bagian dari self-love dalam kaitannya kebutuhan mental. Nanti yang tadi kebutuhan fisik, ada lagi nanti kebutuhan emosi, yaitu tentang berhibur, menjalani hobi, dan seterusnya. Artinya Nabi itu nggak sekaku yang kita bayangin. Kalem aja kehidupan beliau. Dalam ibadah, beliau masih sempat ngurus rambut. Dalam keseharian, Nabi masih sempat untuk menjalani hobi. Sehingga teman-teman, ketika kita menjadi seorang muslim yang ideal, belajarlah untuk memberikan hak yang proporsional, baik hak orang lain, hak keluarga, apalagi hak diri kita sendiri. Jadi yuk kita jalanin Ramadan ini secara kalem dengan khidmat, sehingga insya Allah Ramadan kita menjadi Ramadan kalem yang berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.